teman-teman, perkenalkan nama saya Delima Elizabeth Panjaitan. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi logika pada Microsoft Excel. Untuk yang pertama kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, pada sheet pertama ini saya sudah masukkan judul fungsi logika. Pada sel A1 ini kita akan beri judul fungsi logika. Lalu kita gabungkan dengan beberapa sel. Lalu kita akan buat jadi tebal. Lalu kita akan bekukan panel dengan cara masuk ke tampilan dan bekukan panel. Dan untuk warnanya dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Di fungsi logika yang pertama, saya akan jelaskan fungsi logika NOT. Secara singkat, saya dapat mengartikan fungsi logika NOT itu adalah membalikkan nilai dari statement yang bernilai true atau false dan merupakan bentuk negasi. Kita akan memberi warna. Untuk tabelnya, kita akan buat statement lalu di sebelahnya not. Lalu kita akan buat tabel. Dan lebarkan otomatis. Nah, untuk statement ini kita dapat masukkan angka 0 dan angka 1. Nah, untuk rumus NOT, kita akan gunakan rumus NOT yaitu sama dengan NOT, lalu buka kurung. Kita akan blok sel yang berisi angka 0, yaitu sel B6, lalu kita tutup kurung, dan enter. Nah, untuk fungsi logika ini, kita dapat menarik atau menyalin rumus dengan cara menarik tanda plus hitam tebal ke bawah. Ini akan saya beri warna. Nah, untuk yang kedua ada fungsi logika N. Fungsi logika N ialah digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement.
Hasil eksekusi bernilai true atau false. Dan merupakan bentuk konjungsi dengan konsep perkalian. Oke, kita akan buat warnanya. Untuk tabelnya kita akan buat 2 statement, yaitu statement 1 dan statement 2. Untuk sebelahnya kita akan masukkan N. Lalu kita buat tabel terlebarkan otomatis. Untuk warna nah, untuk logika N ini saya akan membuat perbandingan seperti perbandingan nilai. Pertama, saya akan buat namanya, lalu contoh. Nah, untuk nilainya dapat dimasukkan secara bebas. Untuk statement 1 kita akan masukkan angka 1 dan angka 1 juga. Untuk statement 2 kita akan masukkan angka 1 dan angka 0. Nah, untuk rumus yang digunakan itu adalah rumus N. Lalu buka kurung. Nah, untuk logika N ini kita akan melakukan perbandingan. Untuk angka 1 kita akan memasukkan pernyataan yang benar, sedangkan angka 0 itu kita akan memasukkan pernyataan yang salah. Di contoh, nilai Vivin lebih kecil daripada nilai Kina, nilai Kina lebih besar daripada nilai Vivin. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk logika N ini kita tidak dapat menulis rumus, jadi kita harus mengetiknya secara manual lagi. Masukkan rumus N, buka kurung, nilai Kina lebih besar dari nilai Vivin, nilai Vivin lebih besar dari nilai Kina. Tutup kurung dan enter. Oke. Untuk yang ketiga ada logika OR. Nah,
Logika OR itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement dan hasil eksekusi bernilai true atau false dan merupakan bentuk disjungsi dengan konsep penjumlahan. Beri warna. Untuk tabel yang kita akan buat sama seperti logika AND, kita memerlukan dua statement dan tabel perbandingan. Kita membuat garis tabelnya. Dan kita akan memberi warna pada judul-judulnya. Nah, pada logika OR ini kita akan masukkan angka 1 dan angka 0. Sedangkan pada statement 2 juga kita akan masukkan angka 1 dan angka 0. Untuk rumus yang digunakan adalah rumus OR. Kurung. Nah, untuk statement 1 dan statement 2 juga ini juga memiliki angka 1 dan 0, yaitu untuk angka 1 itu diisi dengan pernyataan yang benar, sedangkan angka 0 itu diisi dengan pernyataan yang salah. Berarti nilai kina lebih besar dari nilai Vivin, nilai Vivin lebih kecil dari nilai kina, kurung dan enter. Untuk angka 0 kita dapat memasukkan pernyataan yang salah. Buka kurung, nilai kina lebih kecil daripada nilai Vivin, nilai Vivin lebih besar daripada nilai kina, kurung dan enter. Oke. Yang keempat adalah logika if. Logika if itu adalah implementasi dari implikasi. Oke.
menentukan hasil keputusan, dari dua keadaan atau lebih. Kita akan masukkan warna. Untuk logika if ini, kita akan membuat tabel yang berisi nomor absen, nama, nilai informatika, lalu status, grade, lalu peringkat. Menambahkan kolom dan memberikan warna pada judul-judul. Nah, untuk nomor absen, kita akan menggunakan rumus row. Lalu buka kurung dan tutup kurung, lalu tanda kurang, lalu row. Kita buka kurung, kita blok sel di atasnya, lalu kita function 4, kurung dan enter. Lalu kita salin ke bawah. Untuk nama, kita dapat menulis secara bebas. Dan untuk nilai juga kita akan tulis secara bebas. Nah, untuk status, kita akan membuat tabel pernyataan, yaitu semuanya lebih besar sama dengan 75 dan lebih kecil di bawahnya lebih kecil dari 75. Kita akan gabungkan sel ini dan kita akan membuat tabelnya. Untuk status, kita akan gunakan rumus if, buka kurung, kita akan masukkan sel yang berisi nilai pada absen pertama, yaitu yang berada pada sel D24, lalu lebih besar dari nilai rata-rata,
yaitu 75, maka mendapatkan tuntas atau tidak tuntas. Tutup kurung dan enter. Kita akan menyalinya ke bawah. Nah, untuk grade ini kita akan membuat tabel pernyataan juga, yaitu lalu 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89 itu B, lalu 70 sampai 79 itu C, 60 sampai 69 itu D, lalu yang terakhir 0 sampai 59 adalah E. Kita akan gabungkan sel ini. Kita memberi garis-garis dan warna. Oke, untuk grade ini kita akan gunakan rumus if juga, yaitu if buka kurung nilai pada absen pertama lebih besar dari 89, maka akan mendapatkan A, koma, if buka kurung nilai lebih besar dari 79, maka akan mendapatkan B, koma, if buka kurung nilai lebih besar dari 69, maka akan mendapatkan C, koma, if buka kurung nilai lebih besar dari 59, maka mendapatkan D atau E. Tutup kurung dengan jumlah buka kurung yang tadi. Lalu enter. Oke, kita akan menyalin rumusnya ke bawah. Nah, untuk peringkat kita akan gunakan rumus rank. Lalu buka kurung. Dan kita akan masukkan sel yang berisi nilai pada absen pertama, lalu koma, dan memblok nilai-nilai informatika pada ketiga absen itu, dan function 4, lalu tutup kurung, dan enter. Dan kita menyalin rumus ke bawah. Oke. Segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.